Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Yusipanawar dengan NIM 20030. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPT MP. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui morfologi dan anatomi eksternal maupun internal pada ternak unggas dengan menggunakan spesies Gallus domestica. Bahasan pertama membahas tentang sistematika Gallus domestica. Phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformis, subordo Galli, famili Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan yang terakhir spesies Gallus domestica. Pembahasan kedua mengenai inspektio Gallus domestica yang terdiri dari kaput, kolum yang dimulai dari kranial sampai tulang koste. Selanjutnya ada trunkus yang dimulai dari tulang koste sampai kaudal, dan ekstremitas anterior yang berjumlah sepasang dan ekstremitas posterior yang berjumlah sepasang. Dan selanjutnya ada kaudal. Bahasan ketiga membahas tentang caput yang terdiri atas rostrum, tersusun atas maksila dan mandibula. Selanjutnya ada cavuforis yang terletak pada maksila. Selanjutnya ada nares anterior yang berjumlah sepasang yang menghubungkan rongga hidung dengan rongga mulut. Selanjutnya ada sera atau tonjolan kulit yang lunak yang terletak pada pangkal rostrum. Dan selanjutnya ada organelles visus yang berjumlah sepasang. Pembahasan keempat membahas tentang ekstremitas anterior yang terdiri atas humerus, radius, ulna, ossa carpalia, carpometacarpus, dan digiti. Pembahasan kelima membahas tentang jenis-jenis bulu pada ayam. Yang pertama, plumae yang merupakan bulu penutup tubuh bagian luar. Ini merupakan racis, ini barbae, dan ini calamus. Selanjutnya Phyloplumae. Phyloplumae merupakan bulu yang tumbuh di seluruh tubuh, namun jaraknya sangat jarang, bertangkai panjang, dan terdapat beberapa barbae di ujungnya. Selanjutnya Plumulae merupakan bulu yang terdapat pada ayam yang masih muda. Di sini terdapat racis, barbae, purpulae, dan calamus. Pembahasan keenam membahas tentang ekstremitas posterior yang terdiri atas os femur, patella, tibia tarsus, fibula, tarsometatarsus, dan terdapat phalanx yang berjumlah 4 jari. Pada jari pertama terdapat 1 buah phalanx, pada jari kedua berjumlah 2 phalanx, pada jari ketiga terdapat 3 buah phalanx, dan pada jari keempat terdapat 4 buah phalanx. Pembahasan ketujuh membahas tentang topografi Gallus domestica yang terdiri atas trakea, kor, pulmo, hepar, vesica velea, gizzard, dan duodenum. Pembahasan ke-8 tentang tractus digestivus. Di sini makanan diambil oleh paruh kemudian masuk ke cavum oris. Di cavum oris terdapat glandula saliva yang berfungsi sebagai pelumas untuk mempermudah makanan masuk ke esophagus. Adapun jenis-jenis glandula saliva, yang pertama itu ada glandula maxillaris, terletak di bagian paling ujung anterior lantai cavum oris. Selanjutnya ada glandula submaxillaris, terletak di bagian anterior celah mandibula. Selanjutnya ada glandula palatina yang tersebar di bagian medial, lateral, dan posterior langit-langit yang berdekatan dengan langit-langit pharynx. Selanjutnya ada glandula parinalis, terletak di langit-langit pharynx, duktusnya membuka ke infundibulum eutachi.
Selanjutnya ada glandula angularis oculi terletak di bagian pipi yang mengalami rudimenter. Ada glandula lingualis yang berfungsi membentuk sebagian lingua di bagian posterior. Terakhir ada glandula cricoari tenoida yang berfungsi membentuk massa oval di bagian kedua sisi posterior laring. Setelah dari kafum oris, makanan masuk ke esofagus. Di esofagus terjadi gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke pencernaan berikutnya. Selanjutnya, di crop terjadi penyimpanan makanan sementara atau selama beberapa jam. Selanjutnya, masuk ke proventriculus. Di proventriculus bekerja menghasilkan HCl, pepsin, dan enzim dapat memecah protein dan serat kasar. Selanjutnya, masuk ke gizzard. Di gizzard terdapat otot yang kasar dan permukaan yang berwarna kuning keorenan. Di dalam gizzard terdapat batu-batu kecil seperti kristal yang dapat mempermudah makanan masuk ke pencernaan selanjutnya. Selanjutnya, makanan masuk ke intestinum tenue. Di intestinum tenue terjadi penyerapan zat-zat makanan. Intestinum tenue terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Selanjutnya, di sini terdapat ceca. Ceca terletak di antara usus besar dan usus halus yang panjangnya sekitar 10-15 cm. Selanjutnya ada intestinum crassum yang terletak paling belakang yang terdiri dari rektum yang pendek dan bersambung dengan kloaka. Kloaka merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan. Pembahasan 9 tentang organ lain traktus digestivus. Yang pertama ada pankreas yang berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Selanjutnya vesika velea yang berfungsi mengaktifkan lipase, mempercepat kerja amilase pankreas, dan membantu penyerapan vitamin ADE dan ADEK dan mengemulsi lemak. Selanjutnya ada hepar yang berfungsi untuk memproduksi empedu. Dapat disimpulkan bahwa proses pencernaan karbohidrat dimulai dari kafum oris dan crop dibantu dengan enzim amilase yang berfungsi untuk pencernaan karbohidrat. Selanjutnya, proses pencernaan protein dimulai dari ventriculus dan intestinum tenue yang dibantu oleh enzim trypsin dan chymotrypsin. Dan yang terakhir, proses pencernaan lemak yang pertama kali terjadi di intestinum tenue yang disekresikan di lipase pankreas yang dibantu oleh enzim lipase yang berfungsi untuk memecahkan lemak. Pembahasan ke-10 tentang sistem respiratorium yang terdiri dari nares externus yang merupakan bagian paling awal sistem respirasi yang berfungsi untuk menghirup udara. Selanjutnya ada glotis yang merupakan celah tempat masuknya ke dalam trakea. Selanjutnya ada laring terletak pada pangkal trakea atas, dan selanjutnya trakea. Di dalam trakea berbentuk pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Selanjutnya siring. Di dalam siring terdapat lipatan-lipatan yang berupa selaput. Jika bergetar akan mengeluarkan suara ayam. Selanjutnya ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan antara trakea yang terdiri dari bronkus dexter dan bronkus sinister. Selanjutnya ada pulmo yang berjumlah sepasang yang mempunyai fungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terakhir adalah air sac. Air sac terdiri dari abdominalis sac, posterior thoracic sac, anterior thoracic sac, cervical sac, dan interclavicular sac. Pulmo pada ayam dikatakan kurang elastis dibandingkan pulmo pada mamalia, sehingga pertukaran oksigen dibantu oleh adanya air sac. Pada pembahasan 11 membahas tentang sistem sirkulatoria yang terdiri atas left atrium dan right atrium serta left ventricle dan right ventricle. Pembahasan ke-12 tentang sistem urogenital yang terdiri dari testis yang berjumlah sepasang. Testis terdiri atas tubulus seminiferus yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Selanjutnya ada epididymis yang berjumlah sepasang
yang terletak di bawah testis yang berfungsi untuk menjalankan sperma menuju ke kaudal ke arah vas deferens. Selanjutnya ductus deferens yang berfungsi sebagai tempat pematangan, penyimpanan, dan pengangkutan sperma sebelum dienjakulasi. Ductus deferens terbagi menjadi dua, yaitu ductus bagian atas yang merupakan muara sperma dari testis, dan ductus bagian bawah yang merupakan perpanjangan saluran epididymis atau vas deferens. Selanjutnya ada ren yang berjumlah sepasang yang berfungsi sebagai untuk mensekresi sistem metabolisme dari tubuh. Vas deferens yang berjumlah sepasang yang menghubungkan epididymis dengan papile untuk menyalurkan sperma. Selanjutnya ada alat kopulasi berupa papile yang mengalami rudimenter dan berfungsi sebagai penetrasi pada ayam betina. Yang terakhir ada kloaka yang berfungsi sebagai urodeum. Pembahasan ke-13 membahas tentang sistem nervosum yang terdiri atas cerebrum yang berfungsi mengatur segala aktivitas. Cerebrum sendiri terbagi atas cerebral hemisfer kanan yang berfungsi mengontrol sisi kiri tubuh, dan cerebral hemisfer kiri berfungsi mengontrol sisi kanan tubuh. Selanjutnya ada optik chiasma, di mana struktur otak serat-serat saraf optik sebagian bersilang. Selanjutnya ada hipotalamus yang berfungsi memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Yang terakhir ada medula oblongata yang berfungsi mengantarkan impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak unggas.